Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas metode integrasi numerik. Yang biasa kita lakukan yaitu menghitung integral secara analitik atau melalui perhitungan manual. Sekarang kita akan membahas cara menyelesaikan kasus-kasus integral dengan memanfaatkan berbagai metode integrasi numerik ya. Baik, kita bahas terlebih dahulu ya untuk mengingatkan dasar integrasi numerik. Integral suatu fungsi adalah operator matematik yang dipresentasikan dalam bentuk persamaan satu seperti ini ya. Misalkan kita beri simbol I sama dengan integral A ke B ya dari fx dx. Nah, ini merupakan jenis integral tentu. Kenapa? Karena sudah memiliki batas-batas integralnya, yaitu A sebagai batas bawah dan B sebagai batas atas. Dalam integral analitis, persamaan satu ini kita bisa selesaikan menjadi fx ini, fx kecil, kita integralkan dulu. Misalkan hasilnya f besar, fungsi x ya, kemudian dievaluasi dari batas bawah ke batas atas. Selanjutnya, batas ini kita substitusi ke dalam hasil integralnya. Itu ya, x-nya diganti dengan batas atas terlebih dahulu, kemudian dikurangi dengan x-nya diganti dengan batas bawah ya. Jadi f besar B min f besar A ya. Kalau secara teori ya, makna dari tanda integral ini yaitu nilai total atau luasan yang dibatasi oleh fungsi fx dan sumbu x serta antara batas bawah x sama dengan A sampai x sama dengan B. Itu makna teorinya gitu ya. Baik, integrasi numerik umumnya dilakukan jika atau apabila ya fungsi yang akan diintegrasi sedemikian rupa sehingga tidak ada metode analitik untuk menyelesaikannya. Yang kedua, metode analitik ada ya, bisa digunakan juga tetapi lumayan kompleks atau agak kompleks untuk digunakan. Yang ketiga, fungsi yang akan diintegrasi bentuk eksplisitnya tak diketahui, tetapi diberikan nilai-nilai variabel bebasnya dan nilai-nilai fungsi yang berkorespondensinya di dalam suatu interval A, B. Sebenarnya tidak masalah kalau misalkan kita mau membandingkan ya hasil analitik dengan hasil numeriknya. Maksud saya begini, misalnya ada kasus integral, ini kasusnya sederhana gitu ya, kita juga bisa menyelesaikan dengan analitik. Tapi kalau misalnya kita mau membandingkan, mau mencoba secara numerik bagaimana, tidak masalah gitu. Tidak harus memenuhi syarat ini ya, ketiga syarat ini. Begitu. Baik, kita langsung saja ke macam-macam metode integrasi numerik. Yang pertama yaitu metode trapezoida ya. Secara visual ya, metode trapezoida ini digambarkan oleh gambar 1 ya. Gambar 1 ini menunjukkan cara menghitung integral dengan cara menghitung luas area integrasinya. Di mana luas area integrasi sama dengan luas trapesium di bawah kurva f fungsi x-nya gitu ya. Dalam batas A dan B. Jika kita perhatikan di bagian sini ya, ada area kecil di bawah garis kurva dan di atas garis miring ini ya. Nah, ini area kecil ini tidak dihitung dalam metode trapezoida ini. Nah, ini kekurangan dari letak kelemahan atau letak kekurangan dari metode trapezoida. Metode trapezoida ini merupakan pendekatan numerik yang paling dasar ya dalam memecahkan masalah integral. Yang kita rumuskan seperti ini. I adalah integral dari suatu fungsi dengan batas-batas integrasinya itu A dan B ya, sama dengan H per 2 dikalikan dengan
fx0 plus fx1. Dengan x0 adalah A ya, batas bawah, x1 adalah batas atas, dan H sama dengan batas atas dikurangi batas bawah ya. Ini teorinya. Selanjutnya ada metode trapezoida multigrid ya. Nah, ini untuk mengurangi tingkat error dari metode sebelumnya. Tadi di bagian sini ya, untuk metode trapezoida ini dia tidak dihitung luas area di antara fungsi dan garis miring ini. Ini tidak dihitung dan ini menjadi kelemahan dari metode ini. Maka metode trapezoida multigrid ini memperbaiki metode sebelumnya gitu ya, untuk mengurangi tingkat error dari metode trapezoida. Grafik 2 ini menggambarkan grafik metode trapezoida multigrid ya. Dia lebih spesifik dibandingkan metode sebelumnya. Metode trapezoida multigrid dapat dirumuskan dengan menjumlahkan tiap luasan trapesium di bawah kurva. Ini ada kurva gitu ya. Nah, luasannya akan dihitung satu-satu, kemudian dijumlahkan. Makanya di sini menjumlahkan tiap luasan trapesium di bawah kurva f fungsi x dalam batas-batas A dan B sebanyak jumlah grid yang dibuat. Nah, ini dibuat gitu ya. Nanti ini dijumlahkan semuanya. Jadi lebih teliti dibandingkan metode sebelumnya. Baik, sekarang kita rumuskan secara matematis I sama dengan integral ya. Dari suatu fungsi ini seharusnya ada dx ya. Kita tambahkan, di sini ada dx. Integral fx dx sama dengan integral fungsi dengan batas x0 sampai x1 plus integral fungsi dengan batas x1 sampai x2 dan seterusnya sampai integral fungsi dengan batas bawahnya itu xn-1, batas atasnya xn. Kemudian dijabarkan lagi, nanti hasil akhirnya seperti persamaan 4, yaitu integral fungsi dengan batas A dan B ya, sama dengan, karena di sini ada H per 2, H per 2, H per 2, maka kita keluarkan ya H per 2, kemudian kita beri kurung fx0 plus 2, di sini ada fx1, fx1, nanti di sini juga ada fx2, selanjutnya ada fx2 dan seterusnya. Ada 2 kali fungsi yang sama, maka kita tulis di sini angka 2 ya. Kemudian sigmanya yaitu I sama dengan 1 sampai N-1 fxi. Nanti I-nya ini kan dia berjalan dari 1 sampai N-1 plus fxn ya. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan. Di sini ada keterangan dengan x0 adalah batas bawah, xn adalah batas atas ya. H-nya seperti biasa, batas atas dikurangi batas bawah namun harus dibagi N ya. Dengan N adalah banyaknya grid yang kita buat ya. Selanjutnya ada metode Simpson sepertiga ya. Nah, ini grafiknya seperti ini untuk menggambarkan metode Simpson sepertiga. Metode Simpson sepertiga ini menjadi salah satu alternatif untuk menghitung integral ya, dan lebih baik dibandingkan metode trapezoida ya, dalam integral numerik ya, dan diformulasikan sebagai berikut ini ya. I sama dengan integral fungsi fx dx sama dengan h per 3. Nah, di sini ya, bedanya itu dikalikan dengan yang ada di kurung ini. fx0 plus 4 fx1 plus fx2. Dengan x0 seperti biasa, yaitu batas bawah, x2-nya batas atas, sedangkan x1-nya itu A plus H, di mana H-nya itu B min A per 2. Ya. Sama halnya dengan metode trapezoida, ya. Metode Simpson juga ada yang multigrid. Untuk metode Simpson sepertiga multigrid ini, untuk memperbaiki metode Simpson
sepertiga ya. Metode Simpson sepertiga multigrid dapat dirumuskan dengan menjumlahkan tiap luasan grid tunggal di bawah kurva fx dengan batas-batas A dan B sebanyak jumlah grid yang dibuat. Sebenarnya konsepnya sama saja dengan metode trapezoida yang multigrid ya. Dia memperbaiki kekurangan yang ada di metode awalnya gitu ya. Ini juga sama perumusannya nanti akan diperoleh rumus akhir yaitu persamaan 5 I sama dengan integral fx dx sama dengan h/3 dikalikan dengan yang ada di kurungnya. Dengan keterangan x0 adalah batas bawahnya, xn adalah batas atasnya, h-nya yaitu b min a per n dengan n adalah banyaknya grid ya. Itu untuk teorinya. Baik, kita langsung saja ke contoh soal ya untuk memperjelas. Sekarang ada soal seperti ini. Tentukan integral dari fungsi berikut. I sama dengan integral x pangkat 3 plus x pangkat 2 plus x plus 4 dx ya. Yang diintegralkan dengan batas-batas integral 0 dan 2. 0 ini sebagai batas bawah, 2 ini sebagai batas atas. Sebenarnya kalau misalkan soal integral yang seperti ini sangat sederhana. Kita lakukan perhitungan secara manual saja sudah ketemu ya. Tapi kita coba dengan metode numerik ya. Yang akan kita gunakan yaitu trapezoida multigrid dan metode Simpson multigrid juga ini ya. Ini kita beri tambahan. Kita bandingkan yang sudah ada perbaikan dari metode sebelumnya. Ini juga sama multigrid. Baik. Sekarang kita langsung saja ke MATLAB ya. Sekarang kita gunakan metode trapezoida multigrid terlebih dahulu. Kita buka mfile script ya. Kita tuliskan di sini clear all ya. Kemudian kita beri judul. Integrasi numerik metode ya. Kalau ini mah terserah ya, mau ditulis atau tidak, tapi supaya membedakan, kita tulis judulnya. Metode trapezoida multigrid ya. Kemudian kita tuliskan, masukkan batas integral. A sama dengan input ya. Masukkan batas bawah integral, kemudian kita tutup. Juga sama ya, input masukkan batas atas integral sama dengan n. Selanjutnya ini juga sama, kita pakai kode input ya. Masukkan jumlah grid ya. Kita tulis x0 sama dengan A, x1 sama dengan B, H sama dengan B min A per N ya, per jumlah gridnya. Ini kita semikolon saja
supaya tidak banyak muncul di command window ketika kita running. Kemudian I sama dengan fx0 ditambah fx1, kita semikolon, x sama dengan A, kita semikolon juga, sigma sama dengan 0, kita semikolon, for I sama dengan 1.2 n-1, x sama dengan x plus h, sigma sama dengan sigma plus 2 dikali f fungsi x ya. Kita semikolon. Ini juga sama, kita semikolon saja. Kemudian kita tulis n. Selanjutnya x sama dengan a.2 h.2 b semikolon ya. F fungsi x ini supaya ada spasinya ya. Nilai fungsi setiap, atau gini, karena judul kita tulis begini, nilai fungsi setiap titik. Oke, kemudian selanjutnya kita mau buat tabel ya. Di sini X. Ini kalau tidak sama, ya nggak apa-apa ya. Kemudian di sini kita tulis F fungsi X ya. Yang ini kita beri lagi supaya menutupi. Oke, kita tulis lagi di sini X aksen, Fx aksen. Tutup siku. Oh, ini tidak perlu ya. Ini tanpa aksen, ini saya hapus di sini. Oke. Kemudian kita tulis luas daerah ya. Integrasi integral sama dengan I plus sigma dikalikan dengan H per 2. Kemudian kalau kita ingin tahu ya grafiknya, kita bisa buat plot grafik integrasi ya. Gini saja. Kemudian seperti biasa kita menggunakan kode plot x, f fungsi x ya, f fungsi x itu y, kita beri hold on, kemudian kita tuliskan x, f x ya, gridnya kita on kan juga, dan seperti biasa x label ya, diberi label untuk sumbu x dan sumbu y. Ini x, font size ya, misalkan kita ingin 14. Kemudian font name Arial ya. Oke, ya label juga sama. Ini kita copy paste saja dari X label ya. Tinggal diganti di bagian sini F fungsi X-nya.
Dan jangan lupa kalau membuat kurva itu ada judul kurvanya, yaitu kurva integrasi ya. Ini juga bisa pakai misalkan font size. Nah, ini ada petiknya. Font size 14, font name. Misalkan Arial ya. Atau bisa diganti Times New Roman juga nggak masalah. Baik, ini kita simpan. Judulnya metode trapezoida multigrid ya. Oke. Sekarang kita buat file script yang baru ya. Function ya. Y sama dengan f fungsi x. Selanjutnya y sama dengan x dikali pangkat 3 ya. Sama seperti di soal, kita tuliskan y-nya itu x pangkat 3 plus x pangkat 2 plus x plus 4. Plus x pangkat 2 plus x plus 4. Ini kita semikolon ya. Ini save. Selanjutnya kita masuk ke metode trapezoida multigrid-nya. Kita cek lagi sebentar. Sebaiknya ada yang di semikolon ya. Yang bagian input ini supaya tidak banyak keluar di command window-nya ketika di running. Baik. Oh, ini ada yang salah, kurang ya. Ini dibagi. Nah, ini kelupaan. Ini dibagi. Oke. Kita cek lagi. Ini kita save dulu. Ini nanti kalau misalnya muncul di command window beberapa angka ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau tidak terlalu banyak angka yang muncul ya tinggal di semikolon saja. Baik. Kita tulis, masukkan batas bawah integral. Kita lihat di soal, batas bawahnya 0, batas atasnya 2 ya. Ini 0, batas atas integral 2, jumlah gridnya misalkan 10. Nah, ini langsung muncul ya kurva integrasinya. Seperti ini. Sedangkan tabelnya ini ya. Ini hasilnya ya. Ketika x-nya 0, fx-nya 4. Dan seterusnya. Dan luas daerah integrasinya yaitu hasil integralnya 16,72. Sedangkan kurvanya bentuknya seperti ini. Ini untuk metode trapezoida multigrid ya. Oke, sekarang selanjutnya tadi metode Simpson sepertiga multigrid juga yang sudah ada perbaikan juga sama ya. Ini sebenarnya ada yang mirip dari metode trapezoida, jadi kita copy paste saja supaya cepat. Nanti di bagian rumusnya yang kita edit ya. Nah, kita copy sampai sini ya. Baik, ini kita ganti Simpson 1/3 multigrid. Kemudian kita tulis ya di sini luas daerah integrasinya. Kita tulis for i sama dengan 1.2 n-1 x sama dengan x plus h. Ini kita semikolon saja. Kemudian if mode ya, i, 2 sama dengan 1. Nah, ini perbedaannya di rumusannya ya. Sigma sama dengan sigma plus 4 dikali f fungsi x semikolon. Kemudian else ya. Selanjutnya sigma
sama dengan sigma plus 2 dikali fx. Kita n ya. Selanjutnya jumlah. Ini sebenarnya mirip dengan yang tadi, hanya saja luas daerah integrasinya, perhitungannya saya taruh di atas ya. Kalau yang tadi itu kan yang metode trapezoida multigrid itu luas daerah integrasinya saya taruh di bawah tabel. Kalau ini di atas tabel, sebelum tabel gitu ya. Jumlah sama dengan I plus sigma dikali, ya ini bedanya ya, H per 3. Kalau sebelumnya itu kan H per 2. Kita tutup lagi dengan N. Kemudian kita tulis integral itu sama dengan jumlah ya. Awas besar kecilnya huruf ya. Kalau di sini J-nya kecil, di sini J-nya kecil. Kalau di sini J-nya besar, maka J-nya besar. Baru kita selanjutnya buat seperti yang trapezoida ya. X sama dengan A titik H titik 2 ya maksudnya. Kemudian F fungsi X semikolon ya. Ini sama saja dengan trapezoida. Nah ini sama ya prosesnya. Ini saya copy juga. Nah ini bedanya tadi di bawah tabel ya. Tapi tidak masalah, ini cuma pilihan saja. Silahkan mau di sebelum tabel atau setelah tabel sama saja. Ini juga sama nilai fungsi setiap titik ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian plotnya, juga kita samakan saja. Kita simpan ya. Ini kita buat folder baru saja. Simpson 1/3. Oke, ini multigrid gitu ya. Sepertiga. Kita simpan di sini. Ini kita namai sepertiga ya. Ini nggak boleh ada spasi. Sepertiga multigrid. Oke, kita save. Sama ya dengan trapezoida. Kita juga buat fungsinya persis sama karena soalnya juga sama. Jadi kita bisa copy paste langsung filenya, bisa juga buat baru, disimpan lagi di sini dengan F ya. Nah, sekarang kita ke Simpson sepertiga multigridnya. Selanjutnya kita run. Ini 0 sama, ini 2, 10 ya. Oke, nah grafiknya sama seperti tadi. Oh ini kok judulnya nggak ada. Judulnya, oh tidak ikut tercopy. Kita copy dulu. Oh ya ini, ketinggalan ini judulnya. Kita copy, masuk ke Simpson lagi, enter, copy, Ctrl S. Kita running ulang ya. Ini 0, 2, 10. Nah ini baru ada judulnya. Kalau mau ditambahkan saja kurva integrasi metode Simpson multigrid gitu ya, di bagian sini berarti. Metode Simpson 1/3 multigrid ya, supaya bisa dibedakan. Kita running ulang. 0, 2, 10. Nah, seperti ini ya. Lebih spesifik seperti itu dibandingkan yang tadi. Sama untuk yang trapezoida juga, ini bisa kita ganti di sini metode trapezoida multigrid ya. Lalu kita running ulang.
Di sini 0 ya, 2, 10. Nanti hasilnya, nah ini langsung berubah ya. Seperti itu. Hasilnya sama saja. Baik, itu saja materi kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.